kita akan ngobrol santai terkait dengan literasi digital untuk menangkal hoax. Nah, sekarang kita akan bahas topik terkait dengan algoritma. Nah, algoritma itu teman atau pengendali hidup kita itu, karena kita ngerasa bahwa semakin kita sering bermain dengan media sosial, itu kita ngerasa dekat gitu. Tapi kita juga semakin jauh dengan teman-teman di sekitar kita gitu. Nah, mungkin gak akan terlalu berpanjang-panjang. Kita langsung aja bahas bersama narasumber keren banget pada hari ini, yaitu dengan Ibu Faiz. Boleh Ibu Faiz kenali dulu secara singkat profil Ibu sekarang? Oke, baik, terima kasih Farel. Saya Nurul Faizah, biasa dipanggil Faiz. Dan saya adalah dosen Teknik Informatika, S1 saya Komunikasi, S2 saya di bidang IT. Saya kebetulan penggiat literasi digital juga, dan saat ini tengah menyelesaikan satu riset terkait dengan literasi digital. Jadi itu background saya, dan 15 tahun berkecimpung dalam ranah undang-undang, pembuatan undang-undang IT maupun undang-undang perlindungan data pribadi. Seperti itu Farel. Terima kasih Bu. Karena kebetulan juga ya, sekarang itu kita bakal sedikit bahas juga terkait dengan hukum ya Bu. Karena seperti yang udah kita tahu ya, kalau misalkan pengguna media sosial itu cenderung mereka mungkin dalam artian kurang sadar terhadap hukumnya gitu. Kayak ketika mereka bermasalah, pasti yang selalu dibahas itu terkait penggunanya gitu. Sedangkan pemilik platformnya itu dia tidak terkena dampak hukum itu gitu. Nah, mungkin langsung aja beberapa pertanyaan yang akan kita bahas pada saat ini. Yang pertama itu pertanyaannya, jika algoritma media sosial secara agresif menyodorkan konten radikal atau hoax ke beranda pengguna karena diprediksi akan viral nantinya, apakah adil jika pengguna yang terpancing untuk membagikan konten tersebut menjadi satu-satunya pihak yang dipidana, Ibu? Seperti yang tadi saya jelaskan juga. Oke. Sebelum menjawab itu, saya coba jelaskan dulu bicara soal ekosistem di ruang digital. Ekosistem ruang digital itu ada beberapa aspek. Satu, kita bicara soal konten, ya. Di belakang konten kita soal penyedia platform, kita bicara soal pengguna, user, kita bicara soal regulasi, di situ ada pemerintah, dan kita bicara satu lagi soal teknologi. Teknologi adalah keniscayaan. Jadi kita nggak bisa menafikan teknologi. Nah, kalau kita tarik dalam teknologi dalam ranah media sosial, kita bicara soal, tadi saya lihat keywordnya 2, yaitu algoritma dan pengguna. Kalau kita bicara algoritma, sekarang era IT, algoritma begitu masifnya mengendalikan hidup manusia. Tapi sisi lain kita bicara soal pengguna. Pengguna itu adalah, kita spesifikkan Gen Z katakanlah di sini ya. Kita lihat sini sebuah keniscayaan, sebuah algoritma yang tumbuh dengan masif. Ada penyedia konten, ada penyedia platform di belakangnya. Di sini ada generasi Z yang hidupnya sejak kecil mungkin ya, atau sudah terbiasa dengan teknologi, dengan media sosial, dengan ranah digital. Nah, ketika pertanyaannya muncul konten-konten yang sifatnya saya katakan berisiko ya, negatif atau hoax apapun itu, dan di sini algoritma bekerja, semua yang dimasalahkan siapa, ya kan? Nah, kalau saya lebih akan melihat secara cover both side. Saya akan lihat dari banyak sisi. Kalau kita bicara sisi user, pengguna, saya mau nanya, Gen Z itu termasuk sosok warga digital yang sudah dewasa belum? Belum sih, Bu. Belum. Gen Z itu kalau menuju dewasa sih, menuju dewasa. Kalau bicara Gen Z itu adalah mereka yang lahir tahun 98 sampai 2012. Ya, Gen Z artinya transisi remaja ya, kita kata remaja. Artinya remaja. Nah, dia sudah dalam posisi sadar atau tidak ketika dia menggunakan media sosial? Kan? Artinya dia pada posisi nyebutnya menuju transisi untuk ya antara sadar dan belajar untuk dewasa, kata gitu ya katanya. Nah, jadi kalau ada, sementara di sini ada platform yang nyediain hoax. Jadi menurut saya yang dilakukan adalah 2 pendekatan. Gen Z sebagai pengguna media sosial adalah harus cerdas dalam
membaca, memaknai, menyebarkan, like, comment, terus dia cerdas. Sementara di sini adalah teknologi dengan algoritmanya, maka menjadi tanggung jawab media platform itu untuk ikut dalam hal itu. Seperti itu. Oke. Berarti masih tetap jadi apa ya? Utamanya tuh di Gen Z-nya sendiri gitu. Maksudnya pengguna sosial medianya gitu ya, Bu. Terus ini ya, Bu, kenapa sih kayak pemilik platform digital tuh selalu berlindung di balik status penyedia wadah gitu? Karena kan ya sementara algoritma mereka tuh bekerja aktif gitu menyeleksi dan mempromosikan konten ilegal tersebut kepada pengguna gitu. Dalam artian yang sensasional, yang kontroversial gitu, kayak gitu. Saya mengibaratkan begini, sebuah platform itu kayak seorang pelaku bisnis yang menyediakan lapangan sepak bola. Oke. Ya, ini ada lapangan sepak bola nih. Aturan mainnya, ini ada sebuah algoritma yang akan bekerja by system sesuai dengan apa yang Anda lihat, apa yang Anda komen, ada yang seperti itu. Nah, di situ ada wasit, nggak ada. Jadi silakan Anda bermain, ya, secara bertanggung jawab diri sendiri. Pokoknya kami menyediakan sepak bola ini, lapangan sepak bola ini. Anda mau lari, Anda mau jatuh, Anda mau bertabrakan, Anda mau jotos-jotosan, Anda sendiri nanti akan terluka. Ya, seperti itu kondisi sekarang. Bisa dibayangin nggak? Bisa. Nah, ya seperti itu. Tidak ada, karena ketika bicara IT, bicara algoritma, itu sesuatu yang bebas nilai. Oke. Jadi yang akan membuat itu bernilai atau tidak menilai, yang manusianya, baik yang pembuat maupun penggunanya. Seperti itu. Ya, Bu. Silakan. Terus budaya scrolling cepat tuh kan udah mematikan nalar kritis Gen Z ya, Bu. Kayak tadi serba instan gitu maunya kan. Terus kayak sehingga mereka tidak bisa membedakan gitu antara informasi yang emang valid dan itu tuh emang jebakan yang dapat menjerumuskan dia ke dalam ranah hukum gitu. Terus, nah itu tuh terjadi ketika mereka menekan share itu tadi, Bu. Kayak, cuma nge-share doang kok, tapi kok bisa sampai dipidana gitu. Kayak gitu sih, Bu. Oke. Gimana ya, Bu? Jadi saya tidak bilang, saya kurang pas kalau mengatakan mematikan nalar ya. Saya lebih suka itu membuat lelah nalar kita. Jadi gini, saat ini ya Anda hidup di era yang begitu banjir informasi. Dulu zaman saya, informasi itu kan diakses ya. Artinya kita baca koran, kita baca majalah, kita baca website. Nah sekarang kan ketika Anda hidup di era sekarang kan akses channel informasi kan begitu beragamnya. Dan selain beragam begitu dekatnya. Bangun tidur yang dibuka adalah gadget. Dan itu adalah informasi seperti itu. Nah di era yang seperti itu banjir informasi itu, maka kita perlu pahami semua informasi itu harus ada semacam ranah filternya seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, Farel. Sekarang saya mau nanya, Gen Z itu akses internetnya sehari berapa lama? 8 jam. Rata-rata sih. Rata-rata 8 jam. Tidur berapa lama Anda? 8 jam juga atau kurang dari 8 jam? Kayaknya sih kurang, Bu. Kalau saya ya, mungkin nggak tahu yang lain, mungkin bahkan nggak tidur. Ada yang sampai 2 hari nggak tidur, Bu. Nggak tidur. Apa sudah ada penelitian yang mengatakan ada 3 hari orang nggak tidur, 4 5 hari ada kolaps juga ya? Enggak, Bu. Ada tuh kejadiannya seperti itu ya. Nah, karena begitu masifnya informasi, begitu mudahnya orang like, share, komen tanpa jeda seperti itu, saya kayak mau cover borset, selain kitanya atau penggunanya cerdas, maka menjadi himbauan ke pengguna platform juga, tolonglah buat UI UX atau desain yang ada jedanya juga, yang gini artinya ketika orang begitu cepat, terus begitu ada sesuatu yang masif, heboh, viral, ternyata itu konten negatif, hoax atau begini itu, harusnya dari sistem platformnya juga ada semacam
analisis atas hal tersebut. Ya. Itu jadi ikut menjadi responsibility mereka juga. Kan bisa didesain seperti itu teknologinya ya. Dan emang belum ada desain yang apa ya, analisis kalau itu sebenarnya fakta atau hoax belaka gitu kan Bu ya. Oke. Belum ada desain itu fakta atau enggak, ingat Iya. Pak Ren. Ini tuh kan sebuah teknologi yang kalau bagi pelaku ini sebuah industri. Oke. Industri itu adalah bagaimana yang membuat pengguna sebanyak-banyaknya, ya, sharing sebanyak-banyaknya, like sebanyak-banyaknya, iklan sebanyak-banyaknya, dengan meskip itu adalah kebenaran fakta. Benar salah skip dulu. Padahal di sini hukum itu melihatnya konten, tidak hanya konten yang melejit aja, ada aspek resiko atas tindak pidana terhadap satu konten yang dikomen, yang mau di-share atau dibagikan. Nah itu, industri belum sampai pada pemahaman untuk membantu. Ini aktor tunggal, tidak semata-mata. Ini sebuah ekosistem yang ada platformnya, ada pemerintah, ada pengguna. Ayolah sama-sama kita menciptakan kondisi yang punya responsibilitas berlapis bersama-sama. Iya. Kalau platform belum sampai pada tanggung jawab itu. Berarti mungkin itu ya PR tambahan juga ya mungkin buat mereka gitu, industri Iya. media sosial gitu. Oke. Mungkin itu aja yang sudah kami bahas gitu. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan insight baru, banyak wawasan baru juga terkait dengan apa yang udah saya dan Ibu Faiz sampaikan gitu ya. Semoga kedepannya kita bisa lebih bijak lagi menggunakan media sosial. See you. See you.